Nah, kalau udah mau 2024 apa aja jadi panas, saudara. Udah mau musim-musim politik nih, jadi banyak-banyak hal yang sensitif. Nah, ini ada yang memanfaatkan situasi, ada yang mau mengadu domba, terus yang begini mau nyari keselamatan, ya ikhwan. Intabih, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Nah, jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan, sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin, saudara. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta, hampir semua kiai Betawi di Jakarta itu nasabnya, nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Hampir semuanya, silakan tanya kiai-kiai sepuh-sepuh di Jakarta nih Betawi, hampir semuanya nasabnya nyambung. Nah, tahu-tahu sekarang ada yang seenaknya nyaci maki cuma gara-gara pemahaman sejarahnya dia. Ini kalau yang difitnah, kalau yang difitnah orang-orang biasa, apalagi kalau yang difitnah aulia Allah. Apalagi kalau yang diserang, dicaci maki aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Difitnah, dituduh bukan anak bapaknya. Itu qadzaf tuh, hati-hati tuh. Nasab yang udah sabit nih, udah jelas nih fulan anaknya fulan. Ulama-ulama udah ngakuin, masyarakat udah ngakuin semuanya. Tahu-tahu ada satu orang datang ngotot, enggak, itu bukan bapaknya tuh. Udah berarti ibunya main sama siapa? Qadzaf, hati-hati, hati-hati. Apalagi yang difitnah aulia, hati-hati. Contoh lagi, ya ada orang bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, haram. Bahkan bukan hanya cucu Nabi atau bukan cucu Nabi, orang ngaku bernisbat kepada yang bukan bapaknya dilaknat oleh Allah. Jadi dalam urusan nasab ini di hadis ada dua, masuk bukan haknya dilaknat, keluar padahal dia di dalam dilaknat. Jadi nggak boleh tuh, dia bukan anaknya fulan, bukan cucunya fulan, ngaku-ngaku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cucunya fulan, tapi dia nggak mau ngakuin, gua nggak mau ngakuin tuh kakek gua. Dia begini. Urusan kakeknya punya kesalahan urusan lain misalkan, tapi dia ngotot, enggak, saya nggak mau bernisbat ke bapak saya itu, bapak saya orang lain, bukan itu, dilaknat. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah SAW, jangan kalian nggak suka dengan ayah-ayah kalian. Nah, nggak mau bernisbat kepada ayahnya. Siapa yang nggak mau bernisbat kepada ayahnya, faqad kafar, maka dia melakukan kekufuran. Tapi kufur di sini kata ulama kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min. Tapi di sisi lain kalau ada orang ya nasabnya udah jelas sabit nih, ulama-ulama ngakuin, terus tahu-tahu ada yang to'an ini ngutak-ngatik nasab orang, udah bener cucunya dibilang bukan cucunya, to'an namanya, udah diakuin nih, ulama-ulama diakuin dari zaman orang, ulama sembarangan nih, terus to'an. Hati-hati ya ikhwan, itu to'an ya, ngutak-ngatik nasab orang, ngerusak nasab orang, nasab yang udah sabit, dengan argumentasi yang waham, yang sifatnya asumtif, yang padahal nggak ilmiah, seolah-olah dianggap ilmiah. Ada, hati-hati, termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Dan secara nggak langsung dia lagi nuduh ulama-ulama itu melakukan perbuatan terlaknat. Anda kasih hati-hati, ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Anda kasih contoh nih, ada yang rame-rame sekarang nih, fawdha. Padahal mungkin sebelumnya nggak pernah belajar ilmu nasab. Tahu-tahu ujuk-ujuk datang-datang nasab Sa'ad Abi Alawi, dianggap itu Ba'alawi itu Ubaidillah, bukan anaknya Ahmad Muhajir. Habaib ngaku-ngaku cucu Nabi, Ba'alawi itu bohong, semuanya dusta. Oh begitu ya, dusta atas nama Rasulullah itu dilaknat. Dusta ngaku-ngaku anak orang padahal bukan, dilaknat double nih berarti nih. Berarti kalau dia mengatakan seperti itu, ini Habaib pembohong semua. Berarti tuh dulu Al-Imam Al-Haddad ketika ngomong walana khairul lana miyabu wa aliyul murtada wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min lakhani. Imam Haddad tuh ngomong walana khairul anami abu, ayah kami adalah manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Sayyidina Ali, hamba yang diridhoi oleh Allah. Ini Imam Haddad nih ngomong nih di qasidahnya, wa ila sibtaini nantasibu, dan kami ini bernisbat kepada sibtain Hasan wal Husain. Nasaban ma fihi bidakhani, nasab yang enggak ada kesamaran di dalamnya. Ini berarti nih logikanya nih, kalau yang mengatakan habaib itu bohong dusta, berarti logikanya nih di mata dia
Imam Haddad ngebohong, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Belum lagi Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf. Kata Habib Ali Habsyi, kalian tahu bagaimana nisbatku. Beliau bukan lagi bicara soal bangga-banggaan, bukan, beliau lagi tahaddus bi ni'matillah, sedang menunjukkan kenikmatan Allah kepada mereka, dan mereka betul-betul menunjukkan akhlaknya Rasulullah seperti apa. Tapi dia mengatakan jadi Muhammad, kakekku Muhammad, kata Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ini logikanya orang yang mengatakan habaib bohong, pendusta, mereka palsu semuanya. Berarti itu Habib Ali Habsyi bohong, dusta, naudzubillah min dalik. Pakai logikanya dia berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, bukan cuma itu, di atas-atasnya Faqih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Muhammad Maulad Dawile, Sayyidina Ali Khala' Agasam, yang terkenal bagaimana beliau kalau tahiyat at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mutawatir, karomahnya dikenal oleh orang Hadramut. Kalau salam di akhir, salamnya dijawab oleh Rasulullah SAW, dan makmumnya pada dengar ya ikhwan. Sayyidina Ali Khala' Agasam, sampai karomahnya ini dinukil oleh Al-Janadi, ulama Yaman Utara di abad 700-an. Karomahnya ini saking terkenalnya dinukil juga oleh Al-Imam Al-Ahdal dalam Tuhfatuz Zaman. Saking terkenalnya nih karomahnya Sayyidina Ali Khala' Agasam. Itu bohong juga berarti tuh, pakai logika ente nih bohong juga berarti nih. Berarti ulama semuanya difitnah bohong, aulia-aulia besar nih difitnah bohong, difitnah dusta, difitnah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus yang begini mau nyari keselamatan ya ikhwan, intabih, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin, saudara. Dia nggak tahu apa yang lagi dihadepin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dia pikir ini urusan kecil. Menuduh mereka berbohong itu dia pikir urusan kecil, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah, karena yang dia sedang hadapi adalah aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang udah diperangin Allah, siapa yang bisa bela? Syakhs adahullah man bayudafi anhu. Ada orang diperangin sama Allah, diperangin sama Allah, siapa yang bisa bela? Gulli man yudafi anhu, gulli, katakan kepada saya, ada orang merangin aulia Allah. Yakin nih siapa yang ragu? Mereka yang suka fitnah itu baca kok Maulid Imam Ali Habsyi, tahu kalian Habib Ali Habsyi. Mereka yang suka fitnah itu baca kok ratibnya Imam Al-Haddad, dia tahu kualiannya Imam Al-Haddad. Mereka baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka baca kok doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka tahu kualiannya orang-orang besar ini. Terus dengan konsekuensi omongan itu berarti mereka semua dusta, berarti mereka semua melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente berarti berhadapan dengan para aulia Allah. Dan para aulia Allah ini kalau sudah mereka dimusuhi, maka Allah sendiri yang mendeklarasikan perang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi intabe ikhwan, hati-hati. Ikutin guru-guru yang jelas, yang sanad keilmuannya bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin kiai-kiai kita, aulia-aulia Allah yang udah jelas. Bagaimana dulu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, hubungannya begitu dekat dengan para sahadat Labi Alawi dengan habaib. Begitu pula Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami. Apalagi kiai-kiai Betawi di Jakarta nih. Hampir semua kiai Betawi di Jakarta, itu nasab keilmuannya bersambung ke Habib Utsman bin Yahya. Hampir semuanya, silakan tanya kiai-kiai sepuh-sepuh di Jakarta nih Betawi, hampir semuanya nasabnya nyambung. Tahu-tahu sekarang ada yang seenaknya nyaci maki cuma gara-gara pemahaman sejarahnya dia. Yaghtar bi fahmihi lit tarikh. Dia mencaci maki seenaknya, sumpah serapah terhadap seorang Habib Utsman yang sifat 20-nya dibaca di mana-mana, dibaca oleh guru sekumpul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Itu baca kitab Habib Utsman bin Yahya. Begitu pula para wali-wali Allah, kiai-kiai di Betawi, kiai-kiai di berbagai wilayah baca kitabnya Habib Utsman bin Yahya. Terus gara-gara ada segelintir orang cuma tertipu dengan pemahamannya dia terhadap sejarah,
dia nggak ngelihat langsung sejarah tersebut, dia nggak membandingkan dengan sumber-sumber lainnya, langsung seenaknya, hati-hati. Mendingan kita ikutin yang ulama-ulama kita yang udah jelas, yang sanadnya bersambung kepada para aulia, kepada para salihin, hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair, para kiai-kiai Betawi di Jakarta, para kiai-kiai di Sunda, Mamak Gentur, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Mamak Bakri, kemudian kiai-kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Syekhna Khalil Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama-ulama dulu yang udah jelas. Karena saya lihat emang belakangan ini ada yang pengen ngadu domba antara habaib dan kiai. Ya biasa dah, ini anget-anget panas-panas mau 2024 ya ikhwan. Nah, kalau mau 2024 apa aja jadi panas saudara. Udah mau musim-musim politik nih, jadi banyak-banyak hal yang sensitif. Nah ini ada yang memanfaatkan situasi, ada yang mau mengadu domba. Kalau udah berhasil diadu domba, yang pertama dirugikan umat Islam, yang pertama dirugikan muslimin, yang pertama dirugikan NKRI, yang pertama tepuk tangan syaitan wa iblis wa junudih. Setan, iblis dan pasukannya yang tepuk tangan ketika para habaib dan kiai diadu domba, ketika dzurriyyah Rasul dengan warasatul Rasul, warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadu domba. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak?